apakah tidak cukup menjadi tuan besar sebelumnya? Elena berlutut dan menjilat segala macam hal, tetapi pada akhirnya, Jensen bersikeras memintanya untuk menjadi dirinya sendiri. Penatua Jack memintamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Raja Prajurit. Elena mengendarai mobil dengan penuh konsentrasi. Jensen melihat Elena mengenakan rok kulit dan pahanya yang ramping terbungkus stoking sutra. Dengar, aku bertanya padamu. Elena berpura-pura marah, tapi dia sangat senang. Hantu yang sudah mati ini masih menatapnya, dia pikir Jensen sudah bosan. Dia secara tidak sadar merasa sedikit bangga, Gracia dan Veronica masih tidak sebanding dengannya. Aku tahu, tapi aku tidak tertarik. Jensen menahan keinginan untuk mengulurkan tangannya. Kenapa? Elena mengerutkan kening, kamu menjadi dokter untuk membantu rakyat jelata. Bukankah sama saja jika kamu menjadi raja prajurit? Kamu bahkan bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Aku tidak suka nama kosong seperti itu. Jensen menjelaskan, tentu saja, jika negara memberi perintah, aku pasti pergi ke garis depan. Kamu masih belum berubah. Elena tiba-tiba tersenyum, Jensen masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak menghargai kekuasaan dan hanya menyukai kebebasan, tetapi dia juga memiliki kehormatan sebagai seorang prajurit. Keduanya tidak berbicara setelah itu, mungkin keduanya menghargai waktu bersama yang diperoleh dengan susah payah. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bersama sejak mereka bertengkar keluarga Miller. Meskipun keduanya diam, ada kehangatan yang menyelimuti. Bahkan keduanya secara tidak sadar menginginkan perjalanan ini tidak akan berakhir. Setelah cukup lama, Mercy itu berhenti di depan kediaman penatua Jack. Elena berkata, kita sudah sampai. Jensen tahu bahwa Elena marah karena Veronica. Elena, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Veronica. Aku mengerti, dia terluka demi kamu. Jangan kecewakan dia. Elena berjalan duluan. Jensen mau tidak mau mengikutinya, dia juga tidak punya hal yang perlu dijelaskan. Percaya atau tidak, mereka sudah bercerai. Yo, pasangan muda sudah datang. Penatua Jack membuka pintu ruang tamu dan menyambut keduanya. Penatua Jack, kami sudah bercerai. Jangan bicara yang tidak-tidak atau itu akan memengaruhi reputasiku. Elena sedikit marah. Jensen juga mengangguk. Aku sudah bebas sekarang, sangat sulit untuk bercerai, aku tidak ingin menikah lagi. Penatua Jack langsung tertawa, kalian ini tidak bisa bertemu tanpa bertengkar ya. Sia-sia sekali aku menciptakan peluang untuk kalian. Dia? Pria baik tidak larut dalam masa lalunya. Elena menatap Jensen dengan angkuh. Bukankah kamu harimau jahat? Pria baik ini tidak ada hubungannya denganmu. Jensen tersenyum dan Elena menginjak kakinya dengan keras. Baiklah, suami istri ketika bertengkar pasti rukun lagi. Aku di sini menahan diri, tolong jangan pamer kasih sayang. Penatua Jack menyela dan membuat secangkir teh untuk mereka berdua, dia berkata, aku memanggilmu ke sini hari ini karena aku ingin kamu segera pergi ke kemiliteran. Kompetisi Raja Prajurit akan segera dimulai. Ingat, jangan sampai kita mempermalukan wilayah militer Huasia Utara. Penatua Jack, apakah kompetisi Raja Prajurit ini diadakan bersama oleh 6 komando daerah militer? Elena penasaran. Penatua Jack mengangguk. Benar, 6 komando daerah militer memiliki 10 Raja Prajurit, tetapi 4 orang di antaranya pensiun karena usia, menyisakan 6 orang lain yang masih muda. Kompetisi Raja Prajurit juga merupakan pertarungan kekuatan di antara para calon Raja Prajurit. Ada 4 posisi yang kosong, posisi kosong itu diambil dari calon Raja Prajurit. Aku sangat optimis dengan kalian berdua. Aku harap kalian dapat memenangkan kehormatan untuk wilayah militer Huasia Utara dan memenangkan gelar Raja Prajurit. Begitu mendengarnya, Elena mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jensen terlihat acuh tak acuh. Ketika penatua Jack melihat Jensen, dia hampir ingin mengumpat. Ketika dia tidak ada urusan, bocah ini benar-benar tidak berguna. Penatua Jack melanjutkan, untuk saat ini, meskipun Jensen adalah calon utama Raja Prajurit, ini tidak menambah poin, mereka perlu mengevaluasi ulang, jadi semua orang punya kesempatan. Elena terus bertanya, siapa 6 Raja Prajurit yang tersisa? Ini lebih tepatnya menanyakan untuk Jensen. Bagaimanapun juga, sejak dulu Elena merasa Jensen memiliki harapan besar untuk menjadi Raja Prajurit. Dia tidak ingin Jensen menyia-nyiakan kesempatannya. Mereka semua adalah orang kebanggaan 6 komando daerah militer.
Mereka pandai dalam semua bidang, taktik tempur mereka juga kuat, dan kekuatannya luar biasa. Mereka semua adalah peringkat surgawi menengah, bahkan ada yang peringkat surgawi tinggi. Penatua Jack menjelaskan, nama mereka adalah Ice Blade, Judge, War, Laser Line, Jungle Wolf, dan Madman. Ini semua adalah nama kode. Nama spesifik hanya dapat diketahui ketika kamu mengenal mereka. Elena tersentak, yang paling umum adalah peringkat surgawi menengah. Jensen sedikit tertarik. Bagaimanapun juga, peringkat surgawi tinggi adalah yang terkuat, inilah kekuatan pemimpin 5 sekte menengah. Yang terpenting adalah, kabarnya mereka masih sangat muda. Tentu saja, yang perlu kalian perhatikan adalah calon Raja Prajurit. Bagaimanapun juga, Jensen menjadi calon utama Raja Prajurit, dan itu sudah lama sekali. Di wilayah militer, kekuatan semua orang terus meningkat. Tidak heran jika mereka melampaui mantan calon utama Raja Tentara yang dulu. Penatua Jack menambahkan. Elena menatap Jensen dan bertanya pada Penatua Jack, melampaui mantan calon utama Raja Prajurit yang dulu? Penatua Jack mengangguk. Saat itu, calon utama Raja Tentara adalah Tank, sekarang adalah Jensen. Apa sudah jelas semua? Elena merasa sedikit khawatir dan ingin mengingatkan Jensen mengenai beberapa hal, tetapi ketika melihat Jensen terlihat acuh tak acuh, dia langsung kesal. Elena, aku punya tugas lain untukmu. Kamu harus pergi ke kemiliteran dulu untuk melapor. Setelah menyusun tugas untuk Elena, Penatua Jack kembali menatap Jensen dan berkata, Jensen, bagaimana perkembangan penawar ramuan gen? Selama berhubungan dengan pengobatan, Jensen tertarik, penawar ramuan ini sangat rumit. Meskipun aku memiliki virus sumber, aku masih tidak memiliki petunjuk dalam jangka pendek. Aku baru menyelesaikannya sedikit, ini adalah sejenis produk kosmetik keluarga Bermot. Dokter militer juga tidak memiliki petunjuk, bahkan hasil penemuan mereka lebih sedikit darimu. Jensen, kamu adalah seorang dokter, jadi aku akan merepotkanmu di bidang ini. Penatua Jack menghela napas dan berkata, kami telah menerima kabar bahwa seseorang sudah mulai menjual ramuan gen, waktunya belum ditentukan. Jika ramuan gen dibiarkan tersebar di pasaran, itu akan menjadi bencana lain. Penatua Jack bertanya, apakah kamu sudah berhasil menyelidiki pembunuhan waktu itu? Jensen menggelengkan kepalanya. Aku hanya punya dugaan bahwa Aidan pasti adalah salah satunya. Ada juga seorang wanita di belakang layar yang menggunakan anak panah. Penatua Jack berkata, meskipun bukan ikan besar, kita harus menangkap semuanya sekaligus. Wilayah militer sudah mulai mengisolasi Aidan. Apakah Aidan akan mengikuti kompetisi Raja Prajurit? Tanya Jensen. Ikut, dia berasal dari wilayah militer Huasia Utara dan gurunya adalah master militer. Kita tidak bisa menyentuhnya tanpa bukti, tapi kita memiliki hak untuk tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ramuan gen. Dia juga mengikuti kompetisi Raja Prajurit? Jensen terkejut, aku menghabiskan separuh nyawanya, bagaimana dia bisa pulih hanya dalam waktu singkat? Aku tidak tahu. Penatua Jack menggelengkan kepalanya. Jensen langsung mengerutkan keningnya. Dia baru saja melihatnya dalam beberapa hari. Aku memberimu tugas sekarang, pergi ke wilayah militer untuk berpura-pura menjadi instruktur. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatanmu bagus, keterampilan militermu masih kurang. Kamu akan mengalami kesulitan saat bersaing untuk Raja Prajurit. Penatua Jack menambahkan. Penatua Jack, aku kesini hanya untuk mendapatkan pengalaman dengan para master. Aku tidak ingin menjadi Raja Prajurit. Pergilah, hanya 2 hari menjadi instruktur, itu saja. Kelompok tentara itu juga keras kepala, begitu juga kamu, pas untuk membuatmu melihat betapa sulitnya mengajarkan orang keras kepala. Jensen tidak memiliki pilihan selain menyetujuinya dan lanjut mengobrol sebentar. Penatua Jack mengatur agar Jensen pergi ke kemiliteran. Dalam perjalanan Jensen menerima SMS, 10 miliar yuan telah masuk ke rekeningnya. Tampaknya Mario cukup bisa dipercaya. Panah, sisakan sebagian dari 10 miliar untuk meningkatkan peralatan dan kekuatan, sumbangkan sisanya untuk amal, ujar Jensen di telepon. Ia tidak begitu mementingkan uang, jumlahnya mencukupi saja sudah bagus. Sedangkan mengenai Cyril, sebenarnya Jensen ingin membunuhnya, tapi membunuhnya hanyalah untuk balas dendam. Lebih baik dirinya membantu lebih banyak orang dengan uang. Setelah sekian lama, Jensen tiba di wilayah militer Huasia Utara. Berhenti.
Saat ia hendak masuk, dua orang tentara di gerbang menghentikan Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama tidak ke sini, tentu saja tidak ada orang yang mengenalnya. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan tidak lama kemudian ia dibebaskan. Orang itu ternyata adalah anggota tim operasi khusus. Kabarnya kompetisi Raja Prajurit akan dimulai, para elit dari pasukan khusus semuanya akan kembali. Aku tidak tahu di mana itu akan diadakan kali ini. Jangan mengobrol, cepat berjaga. Mereka bertukar pandang dan kembali berjaga. Setelah memasuki wilayah militer, di setiap lapangan latihan ada tentara yang sedang berlatih. Semangat mereka seperti harimau. Bahkan Jensen pun terpengaruh. Dia tiba-tiba menyadari, meskipun dirinya ingin menjadi dokter, tapi setelah dia memasuki dunia militer ini suasana hatinya pun akan terpengaruh. Halo, permisi, di mana tim anjing laut? Tanya Jensen dengan sopan pada seseorang yang ia hentikan di jalan. Tim anjing laut ini adalah rekrutan baru yang akan dilatih oleh Jensen, tapi tidak mencapai tingkat tim operasi khusus. Sebenarnya, pasukan semacam ini tidaklah sedikit. Dahulu di kota Asmenia, Jensen pada awalnya juga bergabung dengan pasukan semacam ini. Oh, di sana. Orang itu menunjuk ke suatu arah lalu bertanya, apakah kamu dari wilayah militer Huasia Utara? Jensen mengangguk. Orang itu tersenyum sopan, aku dari wilayah militer Huasia Timur. Aku berharap ada kesempatan untuk bersaing 1 poin. Kesempatan itu akan datang. Dengan sopan Jensen mengucapkan terima kasih dan pergi. Pantas saja banyak orang yang tidak mengenalinya, ternyata penyebabnya adalah kacaunya 6 komando daerah militer. Kulit orang itu cerah dan bersih, dia pasti seorang pegawai sipil. Seharusnya begitu. Kompetisi Raja Prajurit kali ini, banyak orang yang telah kembali baik dari dalam maupun luar negeri. Masing-masing memiliki semangat yang kuat. Dia seharusnya bukan calon Raja Prajurit. Beberapa orang tadi mengobrol setelah berjalan jauh. Jensen memiliki telinga yang baik dan mendengarnya dengan jelas. Ia menggelengkan kepalanya dan tidak peduli. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan orang tadi, Jensen mendatangi sebuah lapangan latihan indoor dan melihat banyaknya orang yang sedang berlatih bahkan bertarung. Buk-bak-buk. Kekuatan kedua orang dalam pertarungan tersebut tidaklah lemah. Kemampuan respons, daya ledak dan keterampilan bertarung mereka luar biasa. Juga, metode ini digunakan terutama untuk membunuh lawan yang membedakannya dari seni bela diri adalah metode ini kurang mencolok. Tinju militer. Jensen pun tidak menyela, dia memperhatikan dengan penuh minat. Hah, siapa kamu? Kamu tidak bisa datang ke sini. Tiba-tiba, seorang wanita yang mengenakan pakaian militer, dengan kulit seputih gandum, muncul. Wanita itu memiliki rambut pendek, tubuhnya cukup tinggi, terlihat tegas dan berani serta matanya dingin. Oh, aku instruktur barumu. Kamu bisa memanggilku instruktur Jensen. Jensen tersenyum. Karena dia telah berjanji kepada penatua Jack untuk melatih mereka, tentu saja dia harus melakukannya. Berhenti, semuanya, lihat. Instruktur baru sudah datang. Begitu seseorang berteriak, semua orang berhenti berlatih dan satu persatu datang menghampiri. Apakah ada kesalahan? Orang ini adalah instruktur, ucap seorang pria botak kekar setinggi 2 meter dengan aneh. Instruktur dalam kesan mereka semuanya kekar dan besar, berkulit gelap dan bermartabat. Namun, pemuda di depan mereka berkulit cerah dan bersih, serta bertubuh kurus dan lemah. Daripada menyebutnya instruktur, ia lebih baik disebut guru sekolah. Mungkinkah dia adalah instruktur administrasi mereka? Kau benar-benar seorang instruktur? Wanita tadi juga menatap Jensen dari atas ke bawah. Ia sama tingginya dengan Jensen. Ia menatapnya dengan remeh. Jensen tersenyum dan mengangguk. Ya, penatua Jack yang memintaku datang. Penatua Jack? Ekspresi wanita itu sedikit berubah. Mereka juga tahu tentang penatua Jack yang mengatur instruktur untuk mereka, tetapi mereka tidak menyangka orang tersebut akan begitu mudah. Kamu masih tidak memberi hormat saat melihat instruktur, lanjut Jensen. Halo instruktur. Wanita itu ragu-ragu, tapi akhirnya ia memberi hormat. Setelah dia memberi hormat, semua orang juga ikut memberi hormat, tetapi ekspresi mereka kurang lebih sedikit aneh. Siapa ketua tim kalian? Majulah, ucap Jensen lagi.
Instruktur, aku ketua Erika Rotter, dengan nama kode Mutiara. Wanita itu segera berteriak, membuat Jensen sedikit terkejut. Wanita ini ternyata adalah ketua tim. Begitu banyak pria ternyata mengikuti dia. Untung ketua tim ada di sini. Waktuku terbatas, jadi aku hanya bisa mengajarimu sehari saja. Apa yang bisa kalian pelajari tergantung pada keahlian kalian, ujar Jensen dengan tak acuh. Mendengar ini, semua anggota tim anjing laut sedikit tercengang. Sebenarnya, hingga sekarang mereka masih meragukan identitas instruktur Jensen. Bagaimanapun, instruktur baru ini terlihat sangat biasa. Siapa yang menyangka si instruktur baru akan berlaku seperti ini? Begitu dia datang dia sudah berlagak. Erika Rotter juga sangat kesal. Pemuda di depannya ini memiliki kulit yang halus dan tubuh yang rapuh. Dia terlihat seperti seorang anak pejabat yang datang melalui koneksi. Dari katanya tadi, betapa mudahnya ia memerintahkan. Dia benar-benar berpikir dirinya adalah seorang instruktur. Instruktur Jensen, kami mengerti. Erika Rotter menjawab mewakili semua orang, sesuai dengan standar resmi. Bahkan jika dia menolaknya, dia tidak berani melawan secara terbuka. Semua orang sudah hadir, bersiap untuk berlatih, ucap Jensen sekali lagi. Instruktur, kami baru saja selesai berlatih. Bukankah lebih baik berlatih lagi besok? Erika Rotter segera menjawab. Ia sama sekali tidak mengira Jensen bisa melatih mereka. Mungkin, bisa saja mereka yang melatih Jensen. Namun, alasan utama latihan ditunda sampai besok adalah karena instruktur baru ini hanya akan bekerja selama 1 hari. Mereka hanya perlu bertahan sampai besok dan berakhir sudah. Dengan cara ini, semua orang tidak perlu membuang waktu dan instruktur baru tidak perlu bekerja terlalu keras. Besok? Jensen mengerutkan alisnya, kalian, sikap apa ini? Jika petinggi memberi kalian tugas, kalian juga bisa menundanya hingga besok. Semua orang diam-diam mengerucutkan bibir mereka. Dasar kebiasaan berlagak, mengapa dia menyusahkan diri sendiri? Di dalam hati, Erika Rotter juga sangat kesal. Ia menjelaskan, kami baru saja menyelesaikan latihan, jika langsung latihan lagi maka dapat menambah beban tubuh kami, lagi pula jika diberikan tugas, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan tubuh yang lelah. Sebagai seorang tentara, lelah bukanlah alasan, ucap Jensen tak acuh. Tiba-tiba dia mengerti sesuatu, mereka sedang menyerangnya kan? Instruktur, kami mempertimbangkannya untukmu, sahut Erika Rotter ragu. Katakan saja. Kalau begitu aku akan terus terang. Tidak masalah jika kami lelah, tapi aku khawatir instruktur lelah. Jika ada tugas baru diberikan sedangkan instruktur lelah, bukankah jadi tidak bisa menyelesaikan tugas, ucap Erika Rotter. Jensen hampir tertawa. Pada waktu dia terluka parah dan dirinya sendirian melawan Barak, apakah dia pernah bilang dia lelah? Dipandang rendah oleh sekelompok rekrutan baru seperti ini, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika aku lelah, kurasa kalian semua sudah tidak dapat berdiri. Jensen menggelengkan kepalanya. Semua orang menjadi tambah kesal. Kemiliteran berbicara menurut kekuatan mereka. Saat melihat kulit halus dan tubuh rapuh Jensen, mereka menduga dia masuk menggunakan koneksi. Mereka memberinya jalan keluar, tetapi ternyata dia tidak bijaksana dan berani bersikap sombong. Si botak tadi sudah tidak tahan dan berkata sembarangan, instruktur, tim kami menilai dari kekuatan. Botak, siapa yang menyuruhmu untuk bersikap tidak sopan? Segera minta maaf kepada instruktur. Erika Rotter berpura-pura menegur. Jensen tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Rasa hormat pada penampilan luar mereka dikarenakan mereka melihat pangkatnya, sementara di belakang dirinya mereka menghina. Dia berkata dengan tak acuh, kalian memang sekelompok tentara keras kepala. Lupakan saja. Aku akan memberi kalian satu kesempatan, ayo bertanding, kita lihat siapa yang lebih dulu merasa lelah. Instruktur, kamu tidak bercanda, kan? Erika Rotter melotot, tapi kami adalah tim anjing laut, kami sedikit terkenal di wilayah militer Huasia Utara. Bagiku, sedikit ketenaran berarti tidak ada ketenaran. Ayo maju, ucap Jensen semestinya. Semua orang langsung menahan amarahnya. Sial, dia masih berani meremehkan mereka? Kalau begitu aku akan maju. Si botak tadi lebih dulu maju. 1 orang terlalu sedikit, biarkan 10 orang maju.
Jensen terlihat tenang dan berkata, "Oh iya, ketua tim jelas mengatakan kalian sedikit terkenal. Kalau begitu ketua tim juga harus maju." "Aku?" Erika Rotter menunjuk dirinya dan bertanya-tanya apakah instruktur baru ini sudah gila. "Wow, dia punya nyali." Semua orang berseru. Erika Rotter dengan nama kode Mutiara, keahliannya sangat luar biasa. Dia pernah berpartisipasi dalam pertempuran di lapangan dan seorang diri menghancurkan ratusan lawan. Meskipun instruktur baru ini telah menantang 10 orang, dia masih menantang ketua tim. Apakah dia masih memperlakukan mereka sebagai rekrutan baru? "Ketua tim, jika melukai instruktur akan dihukum atau tidak?" tanya seseorang. Erika Rotter menggertakkan giginya dan berkata dengan tak peduli, "Instruktur telah berbicara. Aku pikir seharusnya tidak akan dihukum. Semuanya, ayo maju." "Aku maju." "Aku juga maju." Seorang pria kuat berjalan maju, ia menggosok tangannya dan ingin menghajar Jensen seperti kotoran. "Ketua tim, giliranmu." Jensen menghitung jumlah orang lalu menatap Erika Rotter. "Baiklah." Erika Rotter tidak lagi ragu. Karena lawannya ini membual tentang omong kosong, kalau begitu ayo biarkan dia sedikit menderita. Di masa depan, di depan dirinya dan orang lain pun dia tidak akan berani berlagak dengan sesuka hati. Sedikit demi sedikit terkumpullah 10 orang, semuanya menatap Jensen. Jensen mengangguk dan masuk ke tengah-tengah 10 orang tersebut. "Instruktur Jensen, aku akan menahan 5 poin kekuatan. Terimalah pukulanku." Si botak tadi berteriak dan tinjunya menyerang ke arah Jensen. Kekuatan itu membuat tentara di sekitarnya bersorak berulang kali. "Ini adalah kekuatan energi Ki membuat tubuh keras. Bahkan jika kamu menyerang dengan 12 poin kekuatan, kamu bukan lawanku." Jensen menggelengkan kepalanya dan melangkah. Tidak terlihat gerakan istimewa apapun, dia hanya menamparnya dengan ringan. Plak! Buk! Tinju dan telapak tangan Jensen bertabrakan seperti memukul drum kulit sapi, tubuh si botak terbang dan jatuh ke tanah. Ia membuka matanya dan tidak dapat mempercayainya. Sorak-sorai di sekeliling juga seketika menghilang. Si botak adalah pengguna energi ki pengeras tubuh dan paling kuat di tim dan dia benar-benar dikirimnya terbang. "Instruktur, kau sedikit terampil. Lihatlah judo milikku!" teriak pria lainnya. Kedua tangannya menari dan meraih persendian Jensen. "Kekuatan lemah seperti ini berani kamu bilang judo?" Wajah Jensen penuh dengan penghinaan. Ia pun tidak menghindar dan membiarkan lawannya menarik persendiannya. Melihat pemandangan itu, semua orang tercengang. Instruktur baru ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia ternyata dapat menerimanya, sepertinya tangannya akan patah. Ah! Akan tetapi, meski pria itu mencengkram lengan Jensen, ia sama sekali tidak bisa menariknya. Kekuatannya yang sesungguhnya pun telah digunakan. "Baiklah, jangan membuang waktu dan pergilah." Jensen menunggu sejenak sebelum menendang orang itu seperti labu dan membuatnya terlempar sejauh belasan meter. Ah! Semua orang berseru, mengetahui bahwa nama pria itu adalah Deroy, anggota paling ahli dalam judo gaya bebas di pasukan. Asalkan musuh ditangkap olehnya, dia tidak akan terkilir namun akan dipatahkan tulangnya. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa ketika kamu bertemu seorang master, kamu mungkin tidak akan dapat menangkap persendian seorang master. Namun instruktur membiarkan Deroy menangkapnya, tetapi tertangkap pun persendiannya tidak dapat ditarik. Apakah mungkin dia berkulit tembaga dan bertulang besi? Aku pikir kalian sangat kuat, tapi sayangnya hanya itu yang kalian punya. Tangan kanan Jensen memukul dengan pukulan ringan. Dengan suara keras, seorang pria kuat tersebut terbang keluar. Sementara itu ketika kaki kanan Jensen membentang, dengan suara keras, seorang pria lain dikalahkan. Dari 10 orang tersebut benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya, seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Semua orang terjatuh ke lantai dan menatap Jensen ketakutan. Tidak lama, hanya Erika Rotter yang tersisa. "Ketua tim, giliranmu." "Aku jarang memukul wanita, jadi apakah kamu ingin mengakui kekalahan, atau apakah aku perlu bergerak?" Jensen menatap Erika Rotter dengan senyum tipis. Mulut Erika Rotter ternganga. Tampaknya ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hanya dalam sekejap mata, beberapa orang terkuat dikalahkannya. Mungkinkah instruktur baru ini adalah calon raja prajurit?
Erika Rotter berwatak belak-belakan, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika diminta untuk mengakui kekalahannya. Istirahatlah selama setengah jam dan bersiaplah untuk latihan. Jensen tidak peduli apakah ia mengaku kalah atau tidak. Setelah berbicara ia pergi untuk bersiap. Lapangan itu sunyi. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka menunggu dalam diam selama setengah jam untuk latihan. Erika Rotter dan yang lainnya duduk bersama, memikirkan bagaimana mereka kalah sebelumnya. Jensen berdiri di sudut dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, memikirkan cara melatih kelompok rekrutan baru ini. Saat ini, pasukan lain memasuki gerbang dipimpin oleh seorang pria. Pria ini siapa lagi jika bukan Eros Astori. Tim anjing laut, pergi dari lapangan. Ini perintah. Setelah Eros Astori masuk, dia menatap tim anjing laut dengan dingin. Instruktur Eros. Erika Rotter dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat. Instruktur Eros dulu mengajar mereka, tetapi kemudian dia meminta atasannya untuk memindahkannya. Alasannya adalah karena mereka terlalu buruk. Apa kalian tidak mendengar perintahku? Eros berteriak dengan tak ramah. Instruktur Eros, para petinggi telah menjadwalkan kami agar berlatih di sini selama 4 jam. Sekarang masih ada 2 jam sebelum waktu berakhir. Erika Rotter memberanikan dirinya untuk menjawab. Atasan mana yang mengatakan itu? Eros mengerutkan keningnya dan berjalan mendekat, tempat ini untuk para elit berlatih. Kalian tidak dianggap elit. Kalian hanya bisa dikatakan sedikit lebih baik daripada pasukan biasa, kalian tahu? Anggota tim anjing laut diam-diam marah. Mereka sudah lama tidak senang dengan instruktur Eros. Dulu saat dia melatih, dia sering menghambat mereka. Dia angkuh dan arogan. Instruktur Eros, kau tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Kami telah mengikutimu selama 3 bulan dan kami telah mencoba semua jenis pelatihan, tetapi masih tidak ada hasil. Erika Rotter berdiri maju dan berkata. Instruktur Eros sering memasang wajah masam, Erika telah mentolerirnya untuk waktu yang lama. Seketika wajah instruktur Eros tampak menghina, metode pelatihanku adalah untuk melatih calon raja prajurit dan elit di antara elit, bukan untuk melatih kalian sekelompok. Sampah. Kalian tahu apa itu sampah? Harus menggunakan sapu untuk menyingkirkan mereka. Tim anjing laut marah dan si botak pun menggeram, lapor kepada instruktur, kami bukan sampah. Jadi kalian bukan sampah? Dasar tidak tahu malu. Kalian sudah lama di militer. Apa yang kalian lakukan di sini selain mempermalukan diri sendiri? Instruktur Eros menunjuk dan memarahi semua orang, 1 set pelatihan, aku mengajar berkali-kali pun bahkan kalian tidak bisa. Keterampilan kalian tidak hebat tetapi temperamen kalian tidak kecil. Sekarang pergi dari sini. Waktu kami belum berakhir, kami tidak akan pergi. Erika Rotter dan yang lainnya pun menjadi panas. Wajah instruktur Eros sekejap menjadi suram dan dia berteriak dengan suara rendah. Aku memiliki peringkat tertinggi di sini dan perintahku adalah perintah atasan kalian. Kalian menolak untuk patuh. Baiklah, biarkan 1 orang maju untuk bertarung 1 lawan 1. Jika kalian bisa menang, tempat ini akan diberikan kepada kalian. Baik, aku akan maju. Si botak tidak sabar dan menjadi orang pertama yang maju. Botak, kekuatanmu itu jika tidak disebut sampah lalu disebut apa? Instruktur Eros memandang remeh. Ia lalu memandang pasukannya dan berkata, Devin, beri mereka pelajaran. Ya, instruktur. Seorang pria tinggi dan kekar maju, ia menatap si botak sambil mencibir. Botak, kamu bergabung dengan tentara setahun lebih awal dariku, tapi kekuatanmu tidak sehebat itu. Tinggalkan omong kosongmu itu, kekuatanlah yang akan berbicara. Si botak ahli dalam penguatan tubuh di tentara, dia mengangkat tangannya lalu memukul. Lawannya menyeringai dan menggunakan beberapa teknik tinju, yaitu tinju militer, judo gaya bebas dan juga tubuh yang keras. Tapi yang mengalahkan si botak adalah Jeet Kune Do. Sebuah tendangan mematahkan tubuh keras si botak. Kakinya terlalu cepat dan membuat orang-orang tidak sempat untuk bereaksi. Ketika si botak mundur, lawannya menggunakan teknik judo untuk menangkap kedua lengan si botak. Trak! Kedua lengan si botak terkilir dan pantatnya membentur lantai. Saudara-saudaraku, maafkan aku telah kalah. Ia menggertakkan giginya, ia merasa sangat bersalah. Kau lihat?
Dia bergabung dengan tentara setahun lebih lambat darimu, tapi sekarang dengan mudahnya dia mengalahkanmu. Jika kalian bukan sampah lalu apa? Instruktur Eros mengambil kesempatan untuk mencerca mereka, enyahlah, dasar sekelompok orang tidak berguna. Buang-buang waktuku saja. Anggota tim anjing laut terus-menerus mengepalkan tangan mereka. Harga diri mereka telah dihina. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk mengusir mereka? Namun saat ini terdengar sebuah suara yang tidak ramah. Terlihat Jensen perlahan berjalan menghampiri. Aku, Eros Astori. Eros berteriak dengan tidak ramah. Melihat orang yang datang, dia tiba-tiba berseru, ternyata kau, Dr. Jensen. Seketika raut wajahnya berubah, ia memberengut, apa yang terjadi di sini bukan urusanmu. Kamu juga pergi dari sini. Apa kau pantas untuk mengusirku? Jensen berkata dengan tak acuh, ini adalah wilayah militer Huasia Utara, bukan wilayah militer milikmu dan aku juga seorang instruktur. Apakah kau berhak untuk memerintahku? Kau juga seorang instruktur? Wajah Eros seketika tertarik ke bawah. Itu benar, jika tidak percaya silahkan mengkonfirmasinya. Jensen melanjutkan, selain itu, apakah kau pantas untuk mengutuk orang-orang sebagai sampah? Sebagai seorang instruktur kau dengan sengaja melanggar hukum. Kau hampir membunuh temanmu. Setelah itu, kau bahkan ketakutan dan bersembunyi di dalam mobil. Jangankan menjadi instruktur, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang pria. Dr. Jensen, kau. Seakan rasa malu terbesar di hatinya sedang dibicarakan. Pengecut. Jensen kembali mencercanya. Semua anggota tim anjing laut tercengang dan juga sangat senang. Untuk pertama kalinya, mereka melihat instruktur Eros dicerca. Perlu diketahui bahwa dalam kesan mereka, instruktur Eros selalu arogan dan ekspresi seperti Laozi adalah postur naturalnya. Siapa kau? Beraninya mencerca instruktur Eros? Di belakang Eros, seorang anggota tim dengan marah berjalan maju. Aku adalah instruktur dan kau adalah murid. Ketika kamu melihat instruktur, kamu harus memberi hormat, teriak Jensen dengan dingin. Pria itu menggertakkan giginya dan terpaksa memberi hormat pada Jensen. Jensen kembali menatap Eros, tim anjing laut benar. Metode latihanmu salah. Kamu keras kepala dan tidak tahu bagaimana cara mengajar murid sesuai dengan bakat mereka. Kamu tidak berkualifikasi untuk menjadi instruktur. Jika kamu tidak percaya, ayo kita bertaruh. Bertaruh bagaimana? Eros mendongak menatap Jensen. Bila membandingkan kekuatan, menurutnya ia bukan tandingan Jensen. Namun dalam hal mengajar, ia yakin dirinya di atas Jensen. Setelah 3 jam, biarkan tim anjing laut melawan timmu sekali lagi. Jika kamu kalah, kamu akan mengundurkan diri sebagai instruktur. Alasannya adalah karena kamu tidak kompeten dan mengkhianati kepercayaan organisasi, ucap Jensen. Mata Eros menyipit. Taruhan yang besar. Tetapi dia segera menyeringai, apakah layak jika sekelompok sampah ini dibandingkan dengan para elit milikku? Jangankan 3 jam, beri mereka waktu 3 tahun, sampah tetaplah sampah. Setelah diam sejenak, dia menambahkan, bagaimana jika kau kalah? Di depan 6 komando daerah militer, aku akan bersujud dan meminta maaf padamu, sahut Jensen. Baiklah, aku akan menerimanya. Sampai bertemu 3 jam lagi. Eros langsung setuju. Dokter yang menjadi calon utama Raja Prajurit, jika orang itu bersujud dan meminta maaf pada dirinya, betapa mengesankannya itu. Begitu mereka pergi, tim anjing laut menjadi khawatir. Tidak mungkin mereka dapat menang dalam waktu 3 jam. Mereka terus menatap Jensen, tapi Jensen tidak berbicara. Dia datang ke hadapan si botak dan berkata, kedua lenganmu terkilir. Akan merepotkan jika kamu tidak bisa menangani mereka dengan benar. Jensen diam-diam mengaguminya. Kedua lengannya yang terkilir sangatlah menyakitkan, tapi raut wajah si botak ini bahkan tak berubah. Ia pantas disebut pria sejati. Aku tahu. Aku akan ke dokter militer untuk memeriksanya. Terima kasih sebelumnya. Si botak menjawab dengan ramah. Setelah mengalami peristiwa ini, ia menjadi lebih sopan pada Jensen. Dia kuat dan mau membantu orang lain. Instruktur ini cukup baik. Aku juga seorang dokter. Biar aku yang memeriksamu. Sambil berbicara, Jensen mengangkat lengan si botak dan berkata, apakah tadi dia menarik lenganmu seperti ini?
Digerakkan seperti ini, dahi si botak penuh dengan keringat dingin dan wajahnya berwarna ungu kesakitan. Akan tetapi, dia tidak berteriak. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, judo gaya. Bebasnya luar biasa. Instruktur Jensen, jangan khawatir, aku akan pergi ke dokter militer saja." Namun, Jensen membalikan lengan si botak. Meregangkannya hingga kedua tangannya dapat mencapai punggungnya. "Lalu seperti ini?" "Iya." Si botak merasa lebih kesakitan. Jensen terus memutar lengannya, kemudian, dia menarik seperti ini. "Bukan ke arah ini, ke arah yang lain." Suara si botak bergetar. Anggota tim anjing laut seketika cemas. Mereka dapat melihat si botak sangat kesakitan. Namun, sebelumnya instruktur Jensen telah membantu mereka, mereka terlalu malu untuk menghentikannya. "Apakah ke arah ini?" Lalu ke sebelah kiri dengan menggunakan kekuatan? Kekuatan tarikanku mirip dengan orang tadi, kan? Jensen masih memainkan lengan si botak. Punggung si botak telah basah oleh keringat. Beberapa kali ia berpikir untuk pergi ke dokter militer dan diperiksa di sana saja. Krek! Tiba-tiba, kedua tangan Jensen mendadak mendorong dan terdengar suara yang tajam dan jelas. Setelahnya, semua rasa sakit sudah menghilang. Ah, sudah tidak sakit lagi. Si botak tanpa sadar menatap telapak tangannya. "Botak, tanganmu bisa bergerak." Erika Rotter berseru dan berteriak begitu menyadarinya. Barulah si botak bereaksi dan melambaikan kedua tangannya. Dia menemukan bahwa alih-alih merasa sakit, dia merasa telah pulih seperti sebelumnya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Instruktur Jensen, pengaturan tulangmu terlalu hebat. Cederaku ini tidak akan sembuh selama beberapa hari dan aku tidak akan bisa menggunakan kekuatanku sama sekali. Namun dalam waktu singkat kau telah menyembuhkanku. Aku sudah bilang aku seorang dokter." Jensen tersenyum tipis, "Kamu juga sangat hebat. Proses pemulihan tadi sangat menyakitkan, tapi kamu sama sekali tidak berteriak." Si botak mengusap dahinya dengan malu, "Instruktur Jensen, sebelumnya kami telah bersikap tidak sopan padamu. Tolong jangan diambil hati. Namun, Instruktur Eros adalah orang yang paling kejam. Jika kamu menyinggungnya seperti ini, aku takut dia akan memberimu kesulitan. Selain itu, kita tidak bisa mengalahkan tim artileri Instruktur Eros. Tim itu sangat terkenal di 6 komando daerah militer." Dia. Jensen mencibir, "Seharusnya dia yang takut aku akan memberinya kesulitan." Tim anjing laut terkejut. Untuk pertama kalinya, mereka penasaran dengan identitas Jensen. Lagi pula, selain identitas Instruktur Eros, di belakang layar juga ada seseorang. "Baiklah, santai saja. Sebelum latihan, mari kita duduk dan mengobrol." Jensen melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk duduk. Ia berkata, "Meskipun aku seorang instruktur, tapi pada umumnya aku adalah seorang dokter. Jadi kalian tidak perlu terlalu kaku, perlakukan saja aku sebagai teman kalian." "Ketua tim, berapa umurmu tahun ini?" 27 tahun. Masih cukup muda. Kalau si botak? Umurku 29 tahun. Jensen mengobrol dengan mereka layaknya teman, membuat mereka tidak begitu tertekan. "Instruktur Jensen, apakah kita sampah?" Setelah mengobrol sebentar, Erika Rotter tidak dapat menahan dirinya untuk tidak bertanya. Jensen menatap semua orang dan mendapati semuanya terlihat murung jelas. Kata, "Sampah, Eros telah memberi mereka luka yang dalam. Di sini tidak pernah ada sampah." Jensen berkata dengan lemah, "Bahkan orang hebat pun tidak ahli dalam semua hal. Misalnya dewa pertempuran, jika kamu memintanya untuk menyembuhkan seseorang, dia pasti tidak akan bisa. Lalu apakah dia sampah?" Alasan mengapa Instruktur Eros memanggil kalian sampah adalah karena metode pelatihan mereka tidak berpengaruh pada kalian. Kenapa? Mata semua orang berbinar. Karena metode latihannya ditujukan untuk raja prajurit dan para elit, sedangkan kalian masih jauh dari tingkat ini. Metode pelatihan ini tidak hanya tidak berguna bagi kalian, tapi juga berbahaya. Jensen menjelaskan, umpamanya, seperti kalian masih belum bisa berjalan, tapi sudah mulai belajar berlari. "Instruktur Jensen, kau benar." Erika Rotter merenungkannya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Kalau begitu, kita harus bagaimana?" Sebenarnya,
Saat aku bertarung dengan kalian tadi, aku menemukan bahwa seni bela diri kalian sangat aneh. Namun bukan tentang gerakan kalian, lebih tepatnya gaya kalian. Jensen berpikir dan berkata, kalian seperti membabi buta berjuang untuk menang dan ingin mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Instruktur Jensen, bukankah tujuan bertarung adalah untuk mengalahkan lawan? Tanya si botak. Jensen tidak bisa menahan tawanya, tujuan sih tujuan, tapi mengalahkan lawan dalam satu gerakan adalah dua hal yang berbeda. Sederhananya, semangat kalian membuatku merasa berani, kuat dan gagah, semangat kalian seperti harimau. Kami adalah tentara, tentu saja semangat kami tidak boleh lemah. Selain itu instruktur Eros pernah memberitahu kami, bahwa dalam pertarungan tatap muka, orang yang beranilah yang akan menang. Jika semangat kami tidak dapat menekan lawan, maka kita telah kalah setengah dari pertarungan. Erika Rotter menjelaskan. Jensen menggelengkan kepalanya. Memang kamu tidak bisa kalah dari lawanmu dalam hal semangat, tetapi caranya juga bukan dengan maju membabi buta seperti itu. Misalnya, lawanmu lebih kuat dan kau hanya berpikir untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Dengan begitu bisakah kau tak dikalahkan? Kalian seharusnya membuang kelemahan kalian dan memanfaatkan kelebihan kalian. Temukan kelemahan lawan kalian dan serang. Biar ku beri contoh lagi. Dalam hujan peluru di medan perang, apakah kalian akan bergegas maju begitu saja? Tidak kan, kalian pasti akan menghindarinya dan menyerang dari samping. Bertarung juga sama, gunakan apa yang kalian punya, tunjukkan kelebihan kalian dan sembunyikan kelemahan kalian. Mendengar ucapan Jensen, Erika Rotter dan yang lainnya menjadi bersemangat. Dulu, Eros mengajari mereka bahwa walau kalah tapi lakukanlah yang terbaik, sehingga mereka jadi membentuk kebiasaan. Tapi ucapan Jensen telah menunjukkan poin yang penting. Aku mengerti. Erika Rotter berkata dengan gembira, sama seperti dokter calon raja prajurit nomor 1 wilayah militer Huasia Utara. Dia seorang diri mengalahkan sekelompok tentara bayaran luar negeri. Dia menggunakan apa yang dia punya. Dan memanfaatkan keahlian menembak jitunya. Lagi pula, jika dia hanya melawan kekerasan dengan kekerasan, dia tidak akan bisa mengalahkan seluruh kelompok tentara bayaran tersebut seorang diri. Sepertinya kamu cukup tahu tentang dokter itu. Ya, itu masuk akal. Jensen mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak asing dengannya. Semua buku pelajaran menceritakannya dan aku sangat mengagumi dokter itu. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, dia pasti akan menjadi raja prajurit. Wajah Erika Rotter penuh dengan rasa kagum. Jensen langsung menggelengkan kepalanya. Raja prajurit, kurasa dia tidak bisa melakukannya. Jensen memang tidak tertarik dengan gelar raja prajurit. Instruktur Jensen, meskipun kau adalah instruktur kami dan kami menghormatimu, dokter adalah idola kami. Kau tidak boleh menghinanya. Dia pasti akan menjadi raja prajurit. Erika Rotter tampak tidak senang. Jensen terdiam untuk beberapa saat. Dia adalah dokter itu. Menjadi raja prajurit atau tidak, masa dirinya sendiri tidak tahu? Dia benar-benar tidak tertarik. Ketua tim, jangan berbicara menyimpang. Si botak tiba-tiba menyela dan menatap Jensen. Instruktur Jensen, aku akan melawan mereka nanti. Menurutmu apa yang harus kulakukan supaya lebih baik? Sederhana saja, kamu akan tahu saat melawanku. Jensen berdiri dan berkata, ingat, jangan langsung mengeluarkan kekuatanmu. Kamu harus bereaksi pada kelemahan lawan, barulah gunakan kelebihanmu untuk menyerang. Sambil berbicara, keduanya sedang saling bertarung. Buk! Si botak segera dikalahkan, tapi dia sepertinya merasakan sesuatu. Instruktur Jensen, lagi. Si botak juga adalah orang yang tidak mengakui kekalahan, ia berdiri lagi. 3 jam berlalu dengan tenang. Sejumlah besar sosok tiba-tiba memasuki gerbang lapangan, Eros dan yang lainnya telah datang. Botak, majulah. Jensen menatap si botak dan berkata. Si botak menarik napas dalam-dalam dan berjalan maju. Botak, semangat. Erika Rotter dan yang lainnya sangat gugup. Lagi pula, jika mereka kalah, instruktur Jensen harus bersujud dan meminta maaf. Mereka melibatkan instruktur Jensen dalam masalah. Ini dan tidak ingin instruktur Jensen dipermalukan. Devin, keluarlah. Eros menyeringai dan menyuruh pria tadi maju bertarung. Melihat Devin maju bertarung, semua orang-orang di pihak Eros tersenyum menyeringai.
Sebelumnya, Devin dengan mudah mengalahkan si botak. Sekarang baru 3 jam berlalu, bagaimana mungkin dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Selain itu, tangan si botak terkilir. Bahkan jika dia pergi ke dokter militer untuk memulihkan tulangnya, kekuatannya pasti tidak akan sekuat biasanya. Botak, apa tanganmu tidak bermasalah? Pria bernama Devin itu mencibir. Si botak dan kedua lengannya telah ia hancurkan sebelumnya. Devin, hanya wanita yang suka omong kosong. Si botak tampak tak acuh. Dasar cari mati. Devin berteriak dengan dingin dan menerkam si botak. Mereka berdua langsung berkelahi, tinju dan kaki mereka saling memukul. Namun kali ini, si botak tidak segera kalah. Sesuai instruksi Jensen, ia dengan sabar mencari kelemahan lawannya. Buk bak buk. 5 menit berlalu dengan tenang, dari kedua orang itu masih belum ada yang kalah. Devin sedikit kesal dan tidak sabar. Sebelumnya si botak telah dikalahkan olehnya. Mengapa setelah 3 jam bisa menjadi sulit begini? Semakin dia memikirkannya, dia semakin marah. Dia merasa terhina. Bagaimanapun kekuatannya, kecepatannya dan pengalaman bertarungnya semuanya di atas si botak. Eros pun tidak tahan untuk tidak mengutuknya, botak, kamu terus-terusan menghindar. Kamu tentara apa bukan? Begitu Eros berbicara, Devin menemukan kesempatan. Akan tetapi, saat ini telapak tangan si botak tiba-tiba menyerong menghindari pukulan Devin. Ia membalikkan tangannya dan mencengkram lengan Devin kemudian menariknya tiba-tiba. Ah! Lengan Devin terkilir. Si botak memanfaatkan situasi untuk mengejar kemenangannya. Sebelumnya ia terus menahan diri demi menemukan kelemahan Devin. Buk! Tubuhnya keras sekali lagi menyerang dan mengenai bahu kiri Devin. Dengan suara krek, lengan kiri Devin pun terkilir. Duk duk duk. Devin terus mundur hingga akhirnya pantatnya jatuh ke lantai. Melihat Devin yang tercengang, si botak merasa bangga dan gembira. Dia tertawa dan berkata, kau lumpuhkan kedua tanganku, sekarang ku kembalikan padamu. Pergilah cari dokter militer. Kita menang. Tim anjing laut terus bersorak-sorai. Seperti yang diharapkan, perkataan instruktur Jensen benar. Eros, bajingan ini, dia sama sekali tidak layak menjadi instruktur dan tidak mampu mengajar murid sesuai dengan bakat mereka. Tanpa ragu, kemenangan si botak telah memberi mereka kepercayaan diri yang kuat. Lalu melihat Eros dan yang lainnya, wajah mereka menggelap dan tidak mempercayai fakta yang ada di depan mata mereka. Eros memikirkan ini dan itu, tetapi dia selalu merasa ada yang tidak beres. Dia berteriak, ini tidak dihitung. Dia hanya terus-terusan menghindar, jika di medan perang dia hanyalah pembelot. Hentikan omong kosongmu. Jensen mendengus dan menyela, kenali musuhmu dan dirimu sendiri untuk menang di setiap pertempuran. Kamu hanya mengajarkan mereka untuk menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Jika kau menempatkan mereka di medan perang, mereka akan menjadi tim bunuh diri. Memang tidak mudah bagi pasukan kita untuk melatih mereka, tapi bukan artinya membiarkanmu untuk mengajari mereka mati. Lalu, kau mengajarkan bahwa mereka tidak dapat kehilangan semangat serta memamerkan kekuasaan dan prestisemu yang hanya sementara. Kau melupakan tujuan mereka, yaitu untuk menang dengan cara apapun. Kau tidak pantas menjadi instruktur.